bahasnya agar apa namanya tidak agar teman-teman bisa apa ya lebih memahami gitu, jauh lebih memahami bagaimana sih dalam menentukan topik. Nanti di pertemuan selanjutnya bakal ada draft yang harus kalian kerjakan gitu ya, yang sudah yang biasa saya gunakan gitu. Jadi waktu lalu juga saya sudah buatkan, tinggal nanti di pertemuan ketiga nanti mungkin apa namanya ada draft secara khusus gitu ya. Oke, next. Boleh next. Ya, mungkin teman-teman apa ada yang tahu gitu ya, apa penting apakah penting gitu ya teknik dalam menentukan topik penulisan esai gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab gitu ya. Satu orang aja lah. Penting nggak sih dalam kita dalam menentukan topik itu dalam penulisan esai itu? Ya, mungkin ada yang mau satu orang menjawab gitu ya. Atau kita pilih random gitu ya aja ya. Aku mau Mbak Nurul. Mbak Nurul, halo. Iya, Kak. Ya, kalau Kalau menanggapi menurut saya ya. itu sangat penting soalnya kan topik itu seperti kayak cikal bakalnya dari sebuah esai gitu loh. Itu aja Oke, sih, Kak. Penting-penting gitu. Asih. oke, ya. Mbak Nurul tadi menyampaikan bahwa dalam penentuan teknik topik penulisan esai itu penting gitu ya. Jadi kalau dalam kita persepsikan sebagai manusia, dalam penentukan topik itu sebagai jantungnya gitu ya. Oh, Mas, ini kan ada teori maupun terkait dengan gap gitu yang akan kita angkat itu kan juga jantung. Ya, memang jantung. Kalau memang jantung utama di dalam penulisan itu memang satu penentuan topik gitu. Nah, tujuannya untuk apa gitu ya? Tentunya tujuannya itu untuk mempermudah, ya kan? Mempermudah kita di dalam penulisan. Kebanyakan rata-rata sekarang mahasiswa itu ketika di dalam penulisan esai maupun sebagainya gitu ya, itu tidak menentukan topik, yang artinya bahwa di dalam penulisan itu bakal susah arahnya kemana gitu ya. Terkadang juga pembahasan A ujuk-ujuk pembahasan ke C gitu ya, itu menjadi salah kaprah nantinya gitu. Makanya memang adanya penentuan dalam topik penulisan esai itu penting sekali gitu loh, agar penulisan kita itu terarah, bukan belok ke kanan, bukan belok ke kiri. Terkadang kita membahas terkait dengan topik ekonomi gitu ya, ujuk-ujuk kita membahas terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Ya memang ada kaitannya, tapi kalau memang kita berkaitan dengan itu, tentunya relevansinya terkait dengan apa yang menjadi topik kita, ya harus ada batasannya gitu loh. Semua penulisan harus ada batasannya gitu. Next. Nah, ini ya, tujuan di dalam penentuan topik itu yang pertama memang mempermudah kita di dalam penulisan gitu ya. Jadi sangat mudah. Jadi saya pun sampai sekarang walaupun sering kali menulis, bukan berarti saya tidak pernah menentukan topik. Setiap kali saya tentukan topik itu melalui dari not HP saya, kadang nanti saya punya buku not kecil gitu ya. Saya analisa dari situ gitu ya. Apa yang menjadi tujuan dalam penulisan itu gitu. Yang kedua adalah memahami objek gitu ya, dan subjek yang yang dilakukan gitu ya. Jadi objek dan subjek ini sangat penting di dalam apa itu di dalam melakukan penulisan gitu ya. Jadi kalau memang pasti kita menyebutkan daerah ataupun terkait dengan apa ya namanya subjeknya terkait dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan bidang keilmuan kita gitu ya. Jadi memahami antara objek dan subjek ini harus berkaitan gitu. Mas, kalau memang objeknya nggak ada tapi subjeknya ada itu bisa nggak? Bisa. Kalau esai bisa, gitu ya. Tidak harus adanya objek, tapi alangkah baiknya objek itu diadakan. Karena kenapa? Untuk mempermudah pembaca. Jadi kalian menulis itu bukan hanya sekedar menulis, tapi bagaimana pembaca itu dapat memahami, gitu loh. Nah, berarti kalau pembaca bisa memahami, berarti penulisan kita sudah sangat baik, dikatakan baik gitu. Tapi kalau kita tulisan kita sudah memang kita pinter di dalam melakukan pembicaraan, tapi dalam penulisan kita masih buruk ya,
belum dikatakan baik gitu loh. Karena di dalam penulisan itu menentukan segala apa yang menjadi satu keilmuan gitu. Kalau memang apa ya eh, kita menjadi seorang akademisi yang melanjutkan di dalam penulisan itu. Yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan dalam penulisan gitu ya. Keempat, pengambilan bahasa yang mudah difahami. Tentunya dalam pengambilan bahasa kita bakal mudah gitu memahami apa yang menjadi yang kita angkat gitu ya. Yang kita angkat terus apa yang menjadi bahasa keseharian kita menjadi bahasa yang menjadi bahasa yang lunak gitu ya, atau yang mudah difahami oleh beberapa orang gitu. Jadi tentunya gunakan di dalam penulisan itu bahasa-bahasa kita gitu. Walaupun kita mengutip maupun kita membaca dari beberapa lain, tapi kita harus punya ciri khas gitu ya. Ciri khas kita penulisan itu harus ada. Makanya pengambilan bahasa mudah. Ketika kita sudah memahami, tentunya kita punya bahasa sendiri, redaksi kita sendiri gitu. Ya kan? Kalau katakan ada seseorang gitu ya menyampaikan bahwa oh yang bisa menerjemahkan arti dari ini ya oh, seseorang ini gitu. Nah, di sisi lain kita memang tidak bisa apa ya memulti tafsirkan makna dari hal ini, tapi kita bisa menerjemahkan, sekedar menerjemahkan saja, ya kan? Apa yang menjadi apa ya eh, yang menjadi kebiasaan bahasa kita itu lama-lama itu akan menjadi apa ya ketertarikan kita juga gitu loh. Tapi kalau kita tidak punya gaya bahasa, kita tidak punya beberapa yang menjadi karakteristik dalam apa bahasa dalam diri kita ya kemungkinan besar akan sulit dalam melakukan penulisan. Kalau awal-awal memang seperti itu gitu. Mau nggak mau harus dipaksa gitu ya. Nantinya kita pasti punya gaya bahasa yang kita omongkan seperti apa kita apa ya ketika kita berdiskusi dengan teman kita, katakanlah pembahasan terkait dengan kesejahteraan masyarakat gitu ataupun terkait dengan ini terkait dengan adanya apa namanya BLT gitu. Wih, kemarin BLT di desamu dapat sekian enggak ya? Nah, kamu ketika menggunakan bahasa apa ya diskusi dengan temanmu itu pasti gunakan bahasamu di dalam penulisan, tapi bahasa yang sopan ya, bahasa yang apa ya yang di dalam yang bahasa yang baku ya kan. Jadi ketika kamu diskusi ya itu aman. Diskusimu itu seperti kamu anggaplah penulisanmu itu seperti diskusi dengan teman gitu. Relax, enjoy, tidak ada pikiran kanan kiri gitu ya. Jadi bahasa ini sangat penting dalam melakukan penulisan gitu. Dan yang kelima memang tidak ada dalam tujuannya itu agar tidak adanya unsur ras maupun sejenisnya. Kalau memang kita diskusi terkadang memang ada yang namanya apa ya, gimmick gitu ya. Artinya gimmick kita kadang menyebutkan ras ini, suku ini dan sejenisnya gitu ya. Ya, itu memang kita tidak bisa pungkiri gitu loh. Tapi memang di dalam penulisan jangan adanya unsur ras. Kita melatih di dalam penulisan itu agar kita bisa menjaga pembicaraan kita nantinya. Ketika kita berdiskusi, ketika kita berkompetisi maupun apapun, kita tetap menjaga dengan adanya ras maupun sejenisnya. Oh boleh, oh daerah ini loh maju, daerah ini tidak maju karena orang daerah sini kebanyakan orang eh, orang ini gitu. Biasanya kan orang menyebutkan oh orang ini loh orang banyak orang Madura, oh ini loh banyak orang Jawa, oh ini loh banyak orang Sunda gitu. Kadang kita menyebutkan ras gitu. Menyudutkan salah satu dari ras gitu. Artinya bahwa kita jangan sampai menyudutkan dari oh ini Madura, oh ini Jawa, oh ini Sunda gitu ya. Begitu juga ya, di dalam penulisan, makanya dengan ada menanyakan topik gitu ya, kita pasti tidak ada tentunya kita akan memahami gitu, antara ras, suku agar tidak kita menyinggung gitu loh. Dan yang terakhir agar tercapainya penulisan yang diharapkan gitu ya. Artinya bahwa dalam menentukan topik itu pasti kita akan mencakup dari segalanya gitu ya. Jadi kita itu apa ya bisa mencapai gitu. Penulisan kita itu bisa tercapai dengan selesai gitu. Awal gitu ya. Kalau kita di awal dalam penulisan yang pernah saya lakukan dan saya pernah apa ya saya pernah amalkan gitu ke teman-teman gitu ya. Pertama memang yang saya lakukan mungkin 1 bulan gitu baru selesai. Lama-lama gitu ya. Jadi 2 minggu, jadi 1 minggu,
Bahkan sekarang bisa lari selesai. Bahkan sekarang hitungan jam juga sudah selesai gitu ya. Begitu juga saya juga mengajarkan ke beberapa teman-teman gitu, dalam penulisan yang mudah agar apa ya memahami gitu secara cepat dan punya insting yang mudah gitu. Makanya nanti apa ya teman itu bisa mempengaruhi apa yang menjadi insting kita gitu. Nah kalau kita sering kali ketemu dengan teman tapi tidak ada pembahasan gitu, tapi bukan berarti kita ketemu ketemu si ini dan ketemu si ini ketemu si A ketemu si B katakan gitu ya, kita ketemu si A dan B lagi, selanjutnya begitu juga kita membahasnya sama usahakan jangan kalau kita ketemu dengan seseorang itu pembahasan kita memang sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dia. Katakanlah dia orangnya senangannya bercerita dengan cinta, ya sudah kita jalani dengan cinta. Begitu juga kita waktu diskusi dengan teman kita memang sangat akademik gitu ya. Ya kita tuangkan aja apa yang menjadi keluh kesah kita, ya kita tuangkan nanti di dalam penulisan. Jadi seperti itu. Jadi tercapainya penulisan ini tentunya sebagai salah satu alasan mengapa penentuan topik itu sangat apa ya, sangat penting bagi kita semua. Next. Boleh di next. Ya, dalam teknik penentuan topik penulisan gitu ya. Yang pertama tentunya kita literatur review gitu ya. Jadi literatur review itu memang kita itu membaca gitu, membaca apa yang menjadi keluh kesah kita gitu loh. Katakanlah saya ambil terkait dengan tema apa ya pendidikan gitu ya, terkait dengan adanya pendidikan gitu ya. Setiap pergantian menteri tentu pasti ada perubahan satu kebijakan gitu ya. Dalam kebijakan itu tahun 2000 sekian dan sekian itu seperti ini kebijakannya. Tapi sekian tahun 2019 sampai tahun sekian itu arah kebijakannya seperti ini. Yang kita harapkan dengan adanya literatur review ini bagaimana pendidikan di Indonesia ini mau dibawa kemana gitu, ya kan ya. Memang saya akui bahwa pendidikan Indonesia itu masih terlalu kaku gitu ya. Artinya masih terlalu formal dan masih tidak bisa enjoy gitu ya. Masih banyak yang menjadi tugas-tugas gitu ya. Menjadi kemerdekaan kita masih belum sepenuhnya merdeka dikatakan seperti ini juga gitu ya. Artinya bahwa kita memahami dengan adanya literatur review ini kita itu bakal memahami gitu loh dari beberapa orang yang menyampaikan, beberapa ahli menyampaikan ya, entah dari media, entah dari apa namanya jurnal, artikel, tapi kita tidak boleh menelah yang bukan menjadi satu kemampuan kita, tapi kita hanya sekedar meluangkan yang apa menjadi apa ya keluh kesah kita gitu. Kalau dalam esai bebas kita menulis apa aja, tapi kalau dalam karya tulis ini harus kita sesuaikan gitu. Kita dengan adanya literatur review itu akan memahami dan arahnya gitu kita itu bakal tahu gitu. Jadi kita nggak ngawur dalam penulisan itu, kita nggak bakal ngawur gitu, ya kan ya. Dengan adanya literatur review terus kita akan melakukan pengkajian materinya, setelah materi gitu ya. Uh, aku yang share screen aja ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman. Udah, Kak. Oke.
Ini ya. Jadi dengan adanya dengan adanya beberapa materi, kita itu telah mengumpulkan materi itu ya. Artinya kita telah mengumpulkan beberapa materi yang harus kita kaji nantinya. Gitu. Jadi, oh ini dari redaksi yang disampaikan oleh ini itu ternyata salah. Yang benar itu seperti ini. Makanya kita nggak boleh menelaah secara langsung apa yang menjadi referensi kita nantinya di dalam penulisan gitu. Ya kan? Tentunya dalam mengaji pasti kita menganalisis gap gitu. Menganalisis gapnya itu apa. Jadi gap itu adalah permasalahan. Permasalahan tidak harus negatif. Positif juga menjadi permasalahan gitu ya. Katakanlah pasar A dan pasar B. Pasar A ini padahal sama-sama di kota Surabaya gitu. Kenapa pasar A ini bisa berkembang sedangkan pasar B ini tidak berkembang? Padahal anggarannya yang sama gitu. Ya kan ya? Kita harus menganalisa gitu. Katakanlah kita mengambil yang A, perkembangan pesat ini disebabkan karena dukungan masyarakat dan apa ya terkait dengan sumber daya manusia yang uh, mengabdi untuk masyarakat gitu ya. Artinya tidak ada penyelewengan apapun di dalam pengembangan itu semua. Jadi kita mengkaji adanya uh, materi yang kita angkat, pasti kita akan punya gap gitu. Di gap itu permasalahan lah, kita sebut permasalahan gitu ya. Kalau dalam bahasa akademisi memang gap gitu ya, gap gitu. Nah, dengan adanya permasalahan gitu ya, kita itu bakal tahu gitu. Oh, ternyata permasalahan yang menjadi keluh kesah kita saat ini itu seperti ini, ya kan? Karena kita telah mengkaji, karena kita telah membaca, mengkaji, bahkan kita juga menganalisa gapnya gitu. Setelah kita bisa menentukan dari tiga hal yang telah kita cermati, bahwa kita bisa menentukan judulnya itu seperti apa nantinya. Oh, berarti kalau kita membahas awal tadi pendidikan, berarti terkait dengan kita membuat apa ya, uh, satu hal yang memang itu. Jadi jangan berarti peningkatan kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oh, berarti terkait dengan kualitasnya, ya kan ya. Jadi bagaimana kualitas pendidikan ini di Indonesia agar lebih lebih berkembang pesat gitu. Dengan adanya kebijakan yang berubah-ubah, bahwa kebijakan pendidikan Indonesia akan jauh lebih baik, gitu ya. Artinya kalian yang telah mengkaji maupun menganalisa terkait dengan permasalahan apa yang menjadi penulisan kalian, seperti itu ya. Nah, lalu tentunya pasti membuat outlet gitu ya, membuat outlet uh, apa namanya draftnya gitu ya, membuat outlet atau draft gitu. Jadi mulai dari latar belakang gitu ya. Latar belakang ini nanti mencangkup apa saja gitu. Nanti terkait dengan pembahasan ini yang mau kita bahas seperti apa. Kan kita telah mengkaji. Makanya dengan adanya kajian itu pasti kita perlu. Jadi kalau kita apa ya, kita mengkaji gitu ya, kita kembali lagi dalam pengkajian materi. Kalau memang kita mengkaji materi itu susah, kita menelanya, kita tidak yakin dengan apa yang kita kaji itu ya, ya kita coba diskusikan dengan seseorang. Rek, menurutmu ini ki bener gak? Iya. Soalnya aku mau nang iki, terus sampai iki ku apa ya, mengatakan seperti iki, Rek. Katakanlah ke temanmu yang anggap kamu percaya dia seorang apa ya, ya kalau bahasa sekarang pinter gitu ya, ini bener gak yuk? Atau kalian tanyakan ke dosen kalian gitu. Bener gak yuk Rek, soalnya aku itu HP nulis seperti ini. Nah, aku itu sih bimbang gitu dengan apa ya, suatu keputusan di dalam hati gitu. Gue aku ndupuk ini salah Rek, gue aku upload nang kene dari di aku itu gini makanya aku bener enggak ya. Jadi keraguan kalian itu jangan juga, anggaplah bahwa itu benar benar menurut dari kalian. Jangan apa ya, yang terpenting kalian itu punya draft. Makanya kita punya aturan di dalam penulisan itu, ketika kita ditanya apa yang menjadi acuanmu itu, nah kalian tunjukkan draft kalian.
Makanya dalam penulisan itu sebenarnya kalau kalian nanti ada permasalahan di dalam entah jurnal, entah apapun, entah esai, entah apapun gitu ya. Ketika kalian punya permasalahan terkait dengan sanggahan, ini nggak bener ini penulisannya gitu ya. Saya pernah mengalami seperti itu juga. Saya tunjukkan draft saya. Loh, kalau nggak benar saya punya draft. Draft ini saya pergunakan untuk menganalisa. Gitu. Nah, makanya dengan adanya kita mengkaji oret-oretan itu ya, katakanlah kalau bahasa sekarang oret-oretan gitu ya, kita mengkaji bahwa terkait dengan materi apa yang kita tuliskan itu memang benar gitu. Kita apa ya sudah mengkaji lebih dalam apa apa yang menjadi topik yang kita bahas. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya nanti ini kan tadi terkait dengan apa ya teknik penentuan gitu ya dalam menentukan topik gitu ya. Jadi kalau langkah sekarang itu sebenarnya ini anu ya lanjutannya yang tadi gitu. Jadi mengumpulkan materi atau literatur review itu. Jadi dalam mengumpulkan materi gitu ya. Artinya bahwa dalam menentukan topik yang ini ya. Jadi yang poin-poin ini aku terjemahkan di dalam ini gitu. Jadi nanti bisa minta ke panitianya gitu ya materinya. Dalam menentukan materi itu pasti kita akan mempertimbangkan yang namanya topik gitu ya. Jadi apa yang menjadi topik kita, apa yang menjadi apa ya kehangatan topik yang kita angkat gitu. Jadi kalau kita seorang akademik itu kita harus apa ya, kita harus smart di dalam mengenai isu-isu yang sedang hangat gitu. Setiap hari pasti harus membaca. Jadi saya juga sampai sekarang pun dimanapun kalau membuka HP pasti saya membuka apa ya uh, berita ataupun terkait dengan permasalahan yang sedang hangat yang sesuai dengan kemampuan maupun bidang keilmuan yang saya punya. Tapi kalau memang tidak punya bidang tidak ada masalah gitu ya. Cuma kita apa ya hanya memahami aja. Jadi kita tentunya dalam pengkajian itu pengkajian gitu ya. Pengkajian tidak harus pengkajian teori ya. Sebagai dasar di dalam penulisan. Jadi dasar kita penulisan itu mengkaji sebenarnya. Jadi dasar dari segala dasar itu yang mengkaji. Jadi dengan adanya kita menentukan topik yang ada, pasti kita mengkaji. Nggak mungkin kita memahami satu keilmuan tapi kita nggak pernah kaji gitu. Nah, ya nggak masuk akal karena oh ini ilmu laduni nggak mungkin gitu, ya kan? Ilmu laduni kan datang secara tiba-tiba dan tanpa adanya belajar. Gitu. Karena kalau memang di dalam mengkaji ini ya tentunya kita akan bisa menyesuaikan topik dengan pendapat para ahli yang saya sampaikan tadi gitu ya. Terus kita bisa mengembangkan apa yang menjadi permasalahan atau menjadi keluh kesah kita saat ini. Jadi langkah dalam membuat esai, ya kan, itu pasti dalam outlet draft ini ya, kita menuliskan topik yang sudah dilakukan kajian dan relevansi judul yang topik yang kita angkat gitu ya. Yang kedua tentunya kita menyusun kerangka penulisan sub dan subbabnya. Kalau sub itu katakanlah bab satu gitu ya, atau memang latar belakang gitu, tanpa ada bab satu atau langsung latar belakang itu dinamakan sub. Nah, subbab itu yang dinamakan anak dari turunan subnya itu. Katakanlah pendahuluan. Pendahuluan itu punya anak yang namanya latar belakang. Itu ya. Ataupun topik-topik atau subbab-subbab yang lainnya lah. Seperti nanti ada manfaat, nanti terkait dengan kalau kita pembahasan nanti ada terkait dengan macam-macam gitu ya. Kalau pembahasan nanti sesuai dengan topik yang diangkat gitu. Kalau memang topiknya pembahasannya terkait dengan pendidikan pasti nanti anak turunannya terkait dengan pendidikan gitu ya. Terus yang ketiga pengembangan penulisan yang diangkat itu jauh lebih mudah. Kita bakal mudah banget dalam penulisan. Kalau kalian tidak percaya nanti kita buktikan bersama-sama bahwa dengan adanya kita outlet atau draft dalam penulisan ini jauh lebih mudah. Ya. Oke, ini
apa namanya, ini adalah salah satu apa ya, tugas gitu ya. Mungkin nanti panitia bisa mengatur tim gitu ya, mengatur tim. Ada 5 topik gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya, Hamin satu sebelum pertemuan selanjutnya bisa selesai gitu. Jadi outletnya tadi ya buatlah apa ya, sesuai dengan ini ya, dengan adanya literatur review, mengkaji materi, menganalisis gap, menentukan judul, dan membuat outlet draft. Itu di wordnya aja. Itu juga dikumpulkan nanti ya melalui literatur review. Kalau memang apa ya, coba nanti saya apa ya, eh, kalau memang nggak usah saya buatkan draft ya. Mungkin nanti bisa langsung dibuatkan draft sesuai kalian masing-masing gitu, atau nanti uh, satu orang ini bisa apa ya, membuat draft yang bagus ya, bisa di-share ke teman-temannya nanti. Jadi gitu ya. Mungkin nanti ada tema pendidikan, ada sekitar 2 tim gitu ya. Ekonomi, karena kemarin 20 ya. Ini yang masuk sini cuma 11 ya. Jadi mungkin kalau gitu saya ganti cuma satu gitu aja. Uh, Panitianya siapa ya? Iya Mas. Ya, itu ya Mas Elvan ya. Ya. Nanti mungkin dibagi terkait dan mungkin nanti dihilangkan salah satu juga tidak ada masalah, atau satu-satu terserah gitu ya. Ada topik ekonomi, bela negara, pendidikan, sosial, dan pariwisata. Jadi penulisannya bebas, judul bebas ya. Judul bebas, tapi terpenting harus ada analisa dulu gitu ya. Nanti teman-teman analisa terlebih dahulu saja. Kalau memang soal pengerjaan nanti setelah, kalau memang langsung dikerjakan juga tidak ada masalah ya, tapi ditahan dulu. Tapi nanti draft outline dalam penentuan judul ini kalau bisa dikirimkan H-1 sebelum pelaksanaan. Jadi bisa saya cek nanti ya, mulai dari Google Drive gitu ya. Oh seperti ini. Nanti mungkin saya kasih saran gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya. Saya kembalikan ke Mas Elvan sebagai moderator pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada Mas Hasan atas presentasi yang sangat luar biasa terkait dengan bagaimana cara menentukan topik gitu sendiri. Nah, mungkin sebelumnya bagi teman-teman yang belum on cam boleh dan tidak terkendala mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Dan juga barangkali dari teman-teman dan kakak-kakak yang mengikuti kelas konsultasi essay ini ada pertanyaan boleh bisa raise hand, kemudian nyalakan kamera dan juga on mic, ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin sambil menunggu adanya pertanyaan, saya izin bertanya Kak Hasan. Ya, silakan Mas Elvan. Ya, itu. Mungkin kan dalam penentuan topik kan sesuai dari kan juga ada metode-metodenya. Nah, tapi kan sebagai seorang manusia yang moodian atau butuh mood gitu kan pasti kadang eh, ada apa yang benar-benar mentok gitu, nggak bisa menentukan suatu ide itu kan pasti lumrah gitu. Terkadang waktu kita ingin menentukan atau ingin kita menjadi sebuah essay dari Kak Casan sendiri, mungkin apakah ada tips and trick kalau sudah benar-benar mentok, kadang mentok atau bingung mau nulis apa nih buat esai yang akan kita tulis begitu. Ya, Mas Elvan, terima kasih. Jadi kalau memang mood itu ya, dalam pengerjaan itu pasti kita tidak menempatkan diri sesuai dengan yang menjadi apa ya, kesenangan kita gitu. Nah, Mas Elvan ini atau teman-teman yang lainnya juga yang menjadi apa ya, mood gitu, tempatnya biasanya di mana? Yang menjadi kesenangan gitu, ataupun yang apa ya?
yang menjadi kebahagiaan kalau oh biasanya aku kenyamanan lah, intinya aku kenyamananku biasanya di kamar, ya sudah di kamar saja gitu. Oh kebiasaanku biasanya di warung gitu, kebiasaanku biasanya di kafe, kebiasaanku biasanya kalau ada teman gitu. Nah, carilah tempat senyaman-nyamannya agar mood itu tetap ada, ya kan. Usahakan di dalam pengerjaan jangan sampai perut ini kosong, tenggorokan kita haus. Usahakan tenggorokan kita nggak sampai haus dan perut kita nggak lapar. Jadi sediakan cemilan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu salah satu yang bisa untuk meningkatkan mood ya. Karena kalau kita nggak bisa berpikir, biasanya kita antara apa ya, perut kita kosong dan dahaga kita tuh haus banget. Jadi itu biasanya berpengaruh gitu ya. Nah, makanya kan kadang kan oh orang merokok itu apa namanya biasanya berpikirnya cepat gitu ya. Sebenarnya enggak, karena merokok itu kalau saya membaca gitu ya, saya juga merokok. Dia itu hanya apa ya bernafas dan menahan. Itu yang meningkatkan mood gitu ya. Artinya bahwa bukan dari rokoknya gitu. Jadi menahan dan apa ya, menahan dan juga mengeluarkan gitu, dari apa ya gerak nafasnya itu. Jadi carilah tempat senyaman-nyamannya dan itu akan menambah mood apa yang menambah mood kita, menambah ide-ide kita gitu. Dan nanti akan menjadi kebiasaan ketika kita di tempat nyaman pasti kita berpikir. Jadi meluangkan kalau memang ada ide, jangan sampai ketinggalan ide kita, jangan sampai hilang dengan cara kita mencatatnya melalui not HP maupun kita not buku kita gitu ya. Artinya cari tempat lah yang nyaman pokoknya senyaman-nyamannya terutama nanti agar apa ya pengerjaan kita itu bisa sukses gitu, bisa sukses, bisa cepat gitu. Kalau memang kalau berawal-awalan gini memang agak lama gitu ya. Artinya karena kita masih belum sering banget gitu loh dalam penulisan gitu ya. Mungkin nanti lama-lama sejam 2 jam selesai. Bahkan apa ya cepat banget gitu loh. Ya. Itu Mas Elvan. Baik Mas, terima kasih atas tips yang sangat membantu buat memunculkan ide-ide yang baru nantinya buat essay. Mungkin dari teman-teman sendiri, kalau ada pertanyaan bisa raise hand, dan juga kalau memang terkendala bisa menulis di kolom komentar. Mumpung kan ini ada Mas Hasan, sehingga nantinya pertanyaan-pertanyaan yang dibingungkan bisa ditanyakan di sini, gitu. Gak apa teman-teman, kita diskusi aja gitu ya, agar Ya, lebih santai aja gitu ya. mungkin dari teman-teman, apabila memang mungkin ada yang ingin ditanyakan, khususnya mungkin dari yang minggu lalu juga mungkin bisa ditanyakan sekarang apabila masih ada pertanyaan. Mungkin bisa di gini aja, kalau Mas Irfan nggak ada yang bertanya mungkin nanti bisa dibagi timnya gitu aja ya. Ya, Nanti untuk persiapan selanjutnya ya. Nanti tanggal 13 ya. oh ya. Oh ini Kak ada yang bertanya itu. Dari Kak Nadine Isna Monika, izin bertanya Kak, untuk tugas pekan ini hanya mencari literatur review aja Kak Hasan. Semuanya ya, dari 5 aspek tadi ya. Jadi ada Hmm, aspek mulai dari kita nanti literatur review itu ya, terus kita mengkaji,
kajiannya bebas dalam bentuk tentunya pasti dalam bentuk tulisan ya. Kalian mendeskripsikan kajian itu dan itu harus disesuaikan apa ya? Disesuaikan pada pendapat para ahli gitu ya. Artinya atau website boleh, jurnal boleh gitu ya. Jadi kalian kalau bisa ya jurnal agak biar kalian itu enggak apa ya, jauh lebih bagus dari jurnal atau artikel gitu loh ya. Nanti dikasih kodenya aja nanti. Oh ini punyanya ini gitu. Oh ini punyanya ini gitu ya. Jadi buat sebagus mungkin apa ya tata letaknya saya bebaskan tidak ada apa ya tidak ada format secara khusus gitu ya. Artinya terserah kalian formatnya seperti apa. Jadi tidak ada formatnya gitu. Kalau literatur view saya sarankan melalui Google Scholar atau Sinta gitu ya. Scholar atau Sinta aja gitu. Atau Google yang memang menjadi ada biasanya kalau kita apa ya mengetik di Google kan pasti keluar gitu ya. Keluar terkait dengan jurnalnya itu tidak ada masalah. Yang terpenting jurnalnya itu ada namanya, tahunnya, ya kan, volume dan nomornya, gitu ya. Nanti penulisannya setelah tanggal 13 saja. Lalu kalian mau lakukan penulisan esainya terserah. Gitu. Tapi belum masuk di dalam struktural ya penulisan struktural. Tapi kalian kajian dulu aja, gitu ya. Kalian lakukan pengkajian dulu, gitu ya. Gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Mbak Nadine, gitu ya. Usahakan dari jurnalnya aja. Jadi kalau website tidak ada masalah sebenarnya, tapi jangan terlalu banyak lah, satu dua atau tidak ada masalah. Yang terpenting jurnalnya jauh lebih banyak gitu ya, Mbak Nadine. Kalau masalah tim nanti di apa biar relevan gitu ya, bagaimana nanti entah tuh kalian mau mencari sendiri atau dibagi tim secara acak itu terserah kesepakatan kalian bersama dengan Mas Elvan nantinya ya. Satu tim dua orang ya. Kalau memang nanti kok lebih dari satu, ya ada yang tiga orang, satu orang gitu aja. Selesai. Kalau memang 10 ada 10 orang ya dua 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 gitu. Itu Silvan. Terima kasih Kak Hasan atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga mungkin ada pertanyaan masalah eh, materi, materi minggu pertama atau minggu kedua atau terkait masalah penugasan, boleh langsung drop di kolom komentar atau bisa mengaktifkan fitur raise hand. Ayo teman-teman nih, mumpung masih ada Mas Hasan dan juga kan jarang-jarang juga nih ketemu dengan pemateri yang luar biasa. Nah, mungkin apabila ada pertanyaan terkait dengan esai ataupun terkait materi-materi, mungkin bisa di-drop di kolom komentar ataupun langsung raise nih, langsung berbincang langsung dengan pemateri. Mungkin masih itu ya, belum ada pertanyaan. Iya. Ya mungkin nanti daripada bingung pengerjaannya itu lebih baik ditanyakan sekarang gitu ya. Ya, benar Jadi banget. timnya Daripada kalau bisa nanti Mas Elvan minta ya biasanya Mbak Diana yang chat ke aku ya gitu. Mungkin nanti eh kalau bisa hari ini aku sudah tahu timnya gitu ya. Biar nanti
Siap Mas, ya, nanti setelah mungkin setelah acara kelas konsultasi untuk pembagian timnya bisa saya kirimkan ke Mas Hasan. Gitu. Teman-teman mungkin ada pertanyaan dan waktu kan juga masih lumayan panjang, jadi apabila ada pertanyaan bisa di drop juga di kolom komen ataupun bisa langsung raise hand dan juga nanti on mic. Oh ya, untuk oh ya untuk ya itu dari Ananda Dimas Mukti PS itu Kak, ada pertanyaan, izin bertanya, untuk yang dikumpulkan nanti berupa draftnya saja ya Mas, mungkin dari Ya, Mas Hasan bisa menjawab. nanti pengumpulannya draftnya aja ya, draftnya aja, persiapan apa yang topik yang kalian angkat nanti. Jadi draftnya aja, bentuk Word atau bentuk Word aja atau PDF gitu aja. Gitu ya. Nanti mungkin dari panitia menyediakan link gitu ya, biar teman-teman bisa share. Panitia bisa nanti nge-share ke teman-teman link yang untuk pengumpulannya gitu ya. Jadi pengumpulannya berarti kalau bisa amin satu aja. Itu atau terserah panitia nanti kapannya gitu ya. Kalau bisa nanti amin satu saya bisa bacanya gitu ya. Terima Itu kasih Mas Hasan. Ya. ya. Mungkin dari teman-teman juga ada pertanyaan lain, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah disediakan atau telah dikirimkan di link chat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk absensi. Oh ya Mas Hasan, saya juga ingin kembali bertanya terkait dengan saya mau izin bertanya Mas, untuk menurut Mas Hasan nih, kira-kira di era sekarang itu topik yang ingin dibahas itu kira-kira yang jika kita bicarakan bisa memberikan suatu exposure lebih, itu kira-kira topik yang seperti apa Mas untuk membuat esai? Oke Mas Iqbal. Kalau ekspos jauh lebih-lebih dan itu pengaruh dalam satu kebijakan biasanya dinamakan policy brief. Gitu ya. Jadi policy brief itu ilmiah tapi secara singkat gitu. Seperti esai tapi bukan esai. Gitu. Itu nanti jauh. Tapi kalau memang di dalam esai gitu ya, karena pembahasan kita adalah esai gitu ya. Kalau memang menjadi keangkatan itu kalau memang apa ya menjadi yang luar biasa itu banyak gitu, sesuai dengan apa yang menjadi biasanya orang membaca itu melihat karakteristik dari gaya penulisan itu tadi, entah dari bahasanya, entah dari gaya penulisannya seperti apa, itu yang mempengaruhi gitu. Jadi kalau memang topik pendidikan ekonomi ya pasti pasti semua bagus semua, tapi setiap hari itu kan berbeda-beda gitu. Kalau memang kita bermainnya di media untuk apa ya untuk kepentingan kita untuk mengasah dalam penulisan, ya bentuk aja nanti ketika kalian menulis esai gitu ya, apa keluh kesah kalian jadikan esai, terus jadikan buku, kumpulkan jadi satu, jadikan buku. Jadi tidak ada subtema, ini tidak ada sub apa ya subtema secara khusus gitu. Semua mencakup terkait dengan ekonomi, pendidikan, keluh kesah kita yang sehari-hari kita gitu.
kita jadikan buku, terus kita apa ya up, kita HKI-kan, udah milik kita. Nanti ketika kita upload buku kan pasti kita punya pendapatan dari penerbit ini. Ketika penjualan satu buku itu biasanya 10 sampai 15% royalti kita. Jadi kita nggak usah apa ya menjualkan cara sulit, kita nggak usah memasarkan, kita sudah dapat 10 sampai 15% seperti itu. Itu Mas Elvan. Ya. Terima kasih Mas Hasan atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga mungkin ada pertanyaan terkait entah itu esai, entah itu masalah karya tulis yang lain, atau yang mungkin masih memiliki hubungan dengan esai, mungkin bisa drop di kolom komentar. Karena juga waktu untuk Q&A juga masih lumayan panjang, jadi bisa sekalian sharing nih teman-teman bareng Mas Hasan. Ya, ayo teman-teman nggak apa-apa kok. Kita santai aja gitu loh. Diskusi biasa kayak teman-teman biasa gitu loh. Ya, benar banget nih Mas Hasan. Nah, mungkin bisa dijadikan sharing dan juga diskusi teman-teman dengan kakak-kakak peserta kelas konsultasi. Eh, Kemarin juga gitu teman-teman juga kalau memang nanti sungkan gitu. Kemarin di bulan puasa gitu kan eh, aku membimbing sekitar 10 orang gitu ya. Persiapan menuju kompetisi esai. Alhamdulillah sekitar 7 orang lolos gitu ya. Lolos di dalam final dan 6 itu juara satu, satunya juara tiga. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa memaksimalkan inilah penulisan ini, jadi nanti biar waktu ingin kompetisi juga bisa apa ya, juga bisa langsung memaksimalkan gitu. Jadi mungkin tidak ada rasa kekecewaan di awal gitu. Kalau memang benar-benar ingin terjun dalam kompetisi ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan di awal di dalam kita pengasahan keilmuan kita gitu ya. Jadi apa yang menjadi kebingungan kita, apa yang menjadi apa ya kesusahan kita dalam penulisan pasti eh, apa ya ada titik solusinya gitu. Makanya dengan adanya ini teman-teman bisa diskusi bersama gitu ya, saling bertanya gitu, saling apa ya saling belajar lah intinya. Nanti kalau memang nggak tahu ya nanti aku up gitu ya, nanti bakal aku jawab selanjutnya itu aja. Ini teman-teman barangkali ada yang didiskusikan terkait dengan esai, bisa langsung di tuliskan di kolom chat, ataupun langsung bisa diskusi langsung dengan cara present dan nantinya bisa on mic begitu teman-teman dan kakak-kakak peserta kelas konsultasi esai. Nah, teman-teman nih, mumpung waktunya juga masih lumayan panjang dan juga ada Mas Hasan di sini, juga bisa sekalian diskusi nih masalah esai. Mungkin sudah tidak ada Mas Evan. Mungkin nanti minggu depan juga ada nanti apa ya masing-masing tim aja nanti setelah pemaparan minggu depan nanti masing-masing tim bakal aku tanya gitu mengenai terkait dengan penulis apa draftnya itu nanti. Apa ya? Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi mungkin sebelumnya, sebelum masuk ke sesi penutup. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau menyimpulkan dari
materi hari ini terkait dengan penentuan topik. Mungkin ada teman yang mau menjadi sukarelawan nih buat menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Kasan. Mungkin sebelum saya tunjuk nih pasti ada yang mau nih eh, menjadi sukarelawan mungkin. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa saya tunjuk nih. Mungkin dari Kak Nia Amalia nih. Halo Kak Nia, apakah Kak Nia sedang berada di tempat? Oh, mungkin sedang berhalangan. Hmm, Dari Kak Ananda Dimas Mukti aja nih. Halo Kak Dimas. Sepertinya banyak yang berhalangan. Siapa ya? Hmm, eh, 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 eh. Mungkin dari Kak Lutfi. Nah, Kak Lutfi, mungkin. Halo Kak Oke, Lutfi. aku izin nyimpulin ya. Ya, Jadi kalau dari senam aku itu tadi kita bahas terkait topik. Jadi topik itu penting banget untuk menulis esai, soalnya ini akan mempermudah dalam penulisan. Terus banyak lagi manfaatnya, seperti memahami objek dan subjek yang dilakukan, menyesuaikan kebutuhan dalam penulisan esai, dan masih banyak lagi. Kemudian tadi kakaknya juga menjelaskan terkait teknik menentukan topik penulisan esai yang tadi dibuat tugas untuk minggu nanti. Terus ada langkah-langkah membuat esai. Udah, terima kasih. ya, terima kasih Kak Lutfi atas jawaban yang sangat luar biasa nih. Pasti Kak Lutfi itu semangat sekali dan mengikuti kegiatan konsultasi dengan baik dari awal sampai akhir nih. Eh, Wah, benar banget nih yang udah dipaparkan Lutfi terkait dengan kesimpulan dari apa sesi konsultasi hari ini. Teman-teman juga jangan mau kalah nih dengan semangatnya Kak Lutfi di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin bisa lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi juga untuk mengikuti kelas konsultasi. Nah, mungkin sebelum acara selesai, mungkin bisa masuk ke sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Bagi yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk masuk ke untuk masuki sesi dokumentasi mungkin dari Kak Nurul Irkiyah, Kak Dimas, kemudian Kak Siti Nur Ainia, kemudian Kak Melisa, Kak Alifa, Kak Diana, dan Kak Tasya, serta Kak Nadine mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk melakukan sesi dokumentasi sebelum mengakhiri kegiatan kelas konsultasi ini. Oke. Mungkin, oke. Mungkin yang lain bisa on cam terlebih dahulu. Ini masih banyak nih yang masih off cam. Ini yang on cam cuma Kak Lutfi, Kak Nia, Kak Nadine, Kak Mah. Nih yang lain yuk yuk yuk. Kita on cam, kita dokumentasi dulu dan menunjukkan wajah-wajah ceria hari ini nih. Oke, mungkin
udah bisa nih kita ya mungkin yang lain nih yang belum on cam mungkin bisa segera on cam. Oh ya, mungkin yang tidak terkendala sinyal mungkin bisa on cam. Oke. Mungkin teman-teman yang belum on cam. Oke. Mungkin baik, mungkin dari operator atau saya sendiri juga bisa untuk dokumentasi. Baik, mungkin udah. Oke, kita masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman bisa pose, bisa itu mungkin mengeluarkan senyum terbaiknya hari ini. Oke, mungkin bisa dimulai dalam 1, 2, 3. Oke, oke, lagi. Mungkin bisa itu lagi. 1, 2, 3. Oke, oke. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak peserta konsultasi, kelas konsultasi esai pada hari ini. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Kak Hasan telah menyempatkan waktunya di weekend ini, di hari Sabtu ini untuk menjadi pemateri dari kelas konsultasi ini. Dan juga kembali sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Hasan. Ya. Terima kasih juga kepada panitia dan juga teman-teman ya. Saya izin live gitu ya. Teman-teman. Ya, baik Kak Hasan. Terima kasih Kak Hasan atas waktunya. Ya, mungkin dari teman-teman jangan lupa untuk uh, mengisi link absensi yang telah dikirimkan dan juga mungkin bisa kembali memasuki main room. Tugasannya nih